Saya tahu betul isi otaknya orang-orang partai politik itu. Itu hanya jargon yang hanya atas nama rakyat, atas nama demokrasi. Nggak ada. Omong kosong itu, Bang. Omong kosong semua itu. Yang adalah saya dapat apa? Kepentingan apa? Menyatakan kepentingan negara demi bangsa, demi NKRI, demi Pancasila, ini bullshit. Abang menilai itu tidak ada unsur pembangkangan konstitusi, Bang, ya? Kalau itu yang terjadi. Sebagai isu bisa. Sebagai isu. Tetapi sebagai sesuatu yang membuat pengaruh besar, sehingga penggulingan pemerintah, pembubaran DPR, saya kira nggak sampai ke situ. Sobat Madilog, bertemu lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang dan saya sendiri, edisi khusus hari ini. Saya bersama dengan senior saya, mentor saya. Nggak tahu saya mau nyebut apa lagi nih, ya kan? Kawan lah. Dibilang kawan juga kawan, ya kan? Ya. Dan sosok yang saya mau ajak diskusi sore hari ini mengatakan begini. Nggak usah lah pusing-pusing. Politik tuh udah di kepala kita. Kita mau bahas apa? Ayo, mau bicara apa aja. Artinya begini, saking kalau kita bicara tentang situasi politik hari-hari ini, sepertinya saya akan bicara pada sumber yang banyak inspirasi dan banyak perspektif hari ini. Dan inilah dia, Zulfan Lindan, antitesis. Yang selalu dikenal dengan antitesis Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi, dan itu viral, Bang. Apa kabar, Bang? Baik, sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Aduh, saya senang sekali, Bang, bisa akhirnya mengundang Bang Zulfan Lindan ke Madilog Forum Podcast ini, Bang. Iya, ngeri ini namanya. Iya, ya kan? Nah, Bang, ini berangkat dari dialektika, ya, di mana dengan dialektika itu ada sebuah dinamika, ya kan, Bang, yang harus biasa kita jalani. Nah, kita lihat hari-hari ini dialektikanya tinggi sekali nih, Bang. Dialektika politik maksud saya. Iya. Hari ini ada ini, tiba-tiba langsung ada antitesisnya, Bang. Wah, kemudian tiba-tiba ada langsung sintesisnya. Lagi enak-enak sintesis, muncul tesis baru, ada lagi antitesis. Ya kan? Nah, contohnya begini, Bang. Kita lihat dalam konteks pilkada, ya kan? Setidaknya kita lihat hari-hari ini ya, maksudnya masih menunggu pasca keputusan MK kemarin, Bang. Yang tiba-tiba ada perubahan di dalam batas ambang batas kepesertaan untuk mengusulkan kandidat dan juga batas usia. Semula MK itu dianggap sudah masuk angin, terkena cawe-cawenya Pak Jokowi, tiba-tiba sekarang MK jadi pahlawan, Bang, ya kan begitu. Namun sebagian orang juga tetap menganggap bahwa ini adalah sebuah proses yang biasa-biasa saja. Nah, tetapi sekelompok orang ya membangun sebuah framing di sini bahwa ini awal keruntuhan Jokowi dengan adanya keputusan MK yang baru ini, rontok semua rencana Jokowi dan seterusnya. Nah, dinamika seperti ini, ya kan, buat yang mengerti politik kayak abang kan memang sudah khatam lah, baik sebagai politisi maupun juga orang yang melihat dari luar, ya kan, Bang, ya. Nah, bagaimana sebenarnya situasi ini, cara kita sebagai orang awam, Bang, ya, melihat ini? Karena mereka juga bingung, ini kok jadi kayak begini ya? Dari orang-orang yang selama ini, anggaplah ada teman-teman seperti Rocky Gerung, Refli Harun, ya kan, kita sebut nama aja karena kan mereka juga sebut nama, ya kan, gitu loh. Bukan memberikan pencerahan, ya kan, tapi justru mengadu domba, ya kan, mempertajam friksi, ya kan. Nah, sementara kalangan yang merasa ini adalah fitnah dan seterusnya cenderung juga tidak melakukan counter atau diam. Sehingga ruang publik kita terdistorsi dengan informasi-informasi yang bias. Nah, menurut abang ini fenomena seperti apa nih, Bang? Dialektika seperti ini, saya pikir nggak produktif ya. Pertama, ini memang tidak tepat kalau kita katakan dengan bahasa dialektik ya. Karena mereka nggak mikir. Ya? Oh, mereka nggak mikir. Ya kan? Ini kan pergerakan politik kita bukan atas dasar pemikiran yang serius, yang tajam, yang komprehensif. Ya. Ini kan lahir dari pragmatisme. Gitu loh. Ini lahir dari pragmatisme. Jadi
dianggap pihak yang ingin membangun Kim Plus misalnya, ini pragmatis. Pragmatis ya. Ya toh? Nah, lalu MK juga pada masa memutuskan Gibran itu juga pragmatis. Kemudian juga memutuskan sekarang soal pilkada juga pragmatis. Jadi semua ini adalah pragmatisme. Nah, kalau dalam teori ekonomi, pragmatisme ini kan bicara saya dapat apa dan untung apa. Ya. Dalam teori ekonomi kan. Tetapi kalau dalam politik saya nggak tahu apakah ini ada transaksinya juga, kita nggak tahu. Itu urusan penegak hukum lah. Ya, kalau mencari-cari latar belakang ini apa alasan, ada alasan transaksi atau tidak kan gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, betul tadi masyarakat awam menjadi bingung karena mereka tidak paham, ya kan? Kenapa ini tiba-tiba muncul keputusan ini, dan kemudian di DPR juga reaksinya seperti apa, lalu di KPU juga ada reaksi. Betul. Nah ini menurut saya karena politik kita ini tidak ditata dengan benar. Ya, tidak ada penataan. Masing-masing orang jalan sendiri. Ya. Tidak ada komunikasi yang intens. Sehingga lahirlah yang namanya saling memahami, saling menghargai. Yang ada kan sekarang, ini akibat dari tidak adanya komunikasi itu, maka yang lahir kan superiority. Masing-masing orang merasa super. Ya kan? Pihak Kim merasa super. Nah, terus di sini PDIP merasa super, yang di luar Kim, ya kan? Nah, lalu MK juga merasa super. Iya. Udah saya buat aja gini, ya kan? Ini nanti situasi yang menjadi kacau atau apa, dia nggak mikir efeknya. Nah, seharusnya kan memang ada komunikasi secara intens antara lembaga-lembaga yang terkait, KPU, DPR, MK, DKPP, partai-partai politik ini duduklah. Ini mau kita kemanakan si bangsa kita ini? Kok kita jalan-jalan sendiri ini? Iya kan? Ngeri saya melihat ini. Ini kepala-kepala orang ini apa diisi kepalanya gitu loh. Atau jadi sedang mencari apa sih? Ya, kan super gitu. pragmatis. Ya. Sama sekali tidak berpikir untuk kepentingan bangsa ke depan. Betul. Yang pihak yang mengkritik juga nggak ada solusi. Senangnya kritik terus kan, pokoknya mau menyudutkan terus. Solusinya apa? Nah, disinilah kita memerlukan satu kekuatan organize ya, untuk bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik yang ada, kemudian ya tentu dengan rendah hati lah. Jangan merasa paling kuat, gitu. Jangan merasa paling hebat, paling berkuasa. Nggak perlu. Duduk aja bersama-sama. Tujuan kita kan kalau betul-betul ingin membangun bangsa dan negara ini, pasti kita bisa ketemu dong. Ya kan, elit-elitnya ini bisa ketemu, bukan berkelahi, ya kan, bukan mau seenaknya dewe gitu kan, seenaknya saja mengambil satu keputusan, dia tidak berpikir apa efeknya gitu. Nah ini efeknya pasti, dan MK ini mengambil keputusan kok mendadak begini gitu. Artinya kan ini reaktif, betul. Bukan suatu tidak aktif dia selama ini mengikuti perkembangan ini, ya kan? Kalau dia sudah paham, para ahli yang duduk di sana, yang ini memang orang-orang yang memang mengawal konstitusi, betul, dan undang-undang menyangkut tata negara, ya kan? Nah mereka itu kan harusnya mengikuti. Ini kemana arahnya nih? Apa kejadiannya itu, ya kan? Bahkan baru sesuatu rencana yang dibuat akan mengganggu konstitusi ataupun undang-undang tata negara misalnya, dia sudah mengantisipasi. Sekarang kan udah jalan kemana-mana nih, wah tiba-tiba ada keputusan. Iya. Waktu tinggal 7 hari lagi. Iya. Ya, 7 hari lagi. Ya tentu kalau dibilang dari segi waktu bisa nggak ya bisa, tapi kan semuanya tergopoh-gopoh, semuanya seperti terpaksa. Jalannya seperti dipaksa. Jadi seolah-olah sekarang ini ada aksi, ada reaksi terus, Bang. Iya kan? Nah, sekarang misalnya seperti yang Abang bilang, sekarang dibalik sekarang. Ya, bahkan dipastikan katanya hari ini juga akan ada keputusan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Ya. Yang katanya ingin mengkoreksi keputusan MK. Ya. Nah,
oleh sekelompok pihak yang selalu mengatasnamakan civil society lah, pro demokrasi lah. Wah, kalau ini sebenarnya yang terjadi, ya kan, berarti ini situasinya benar-benar rakyat akan bergerak, rakyat akan melawan dan seterusnya. Rakyat yang mana? Iya, nah. Ini kan klaim-klaim rakyat ini kan nggak jelas. Betul, Bang. Jadi kalau memang, padahal kan proses politik ini kan biarkan saja, ya kan, mestinya kan begitu, Bang, ya kan. Para elit ini di DPR, ya kan, dan pemerintah, kalau kemarin ada istilah yang menarik, semuanya itu dilakukan untuk berjalannya pemerintahan yang efektif, ya. Itu muncul dari statement dari Kepala Badan Komunikasi yang baru, Bang, Kepala Badan Komunikasi Presiden, Kepala Kantor, Hasan Nasbi. Jadi tujuannya adalah yang penting kita membentuk bagaimana pemerintahan yang efektif. Bahwa pemerintahan efektif itu harus berkoalisi dengan partai-partai supaya program semuanya berjalan. Ya itu yang dicari sebenarnya, ya kan? Nah, ternyata pemerintahan yang efektif itu oleh sekelompok pihak yang orangnya itu terus dianggap itu bagian dari kartel politik. Nah, gimana menurut Abang ini? Ya sebenarnya kan orang membangun kekuatan di dalam dunia politik itu biasa. Iya. Orang akan mencari siapapun yang bisa dia ajak bersama-sama dengan dia sehingga dia mendapat kekuatan. Ya kan? Orang kan mau powerful kan? Betul. Gitu loh. Apalagi kalau ini berkaitan dengan persoalan kepentingan negara. Supaya negara ini stabil kan, yang memang dibutuhkan. Kita kan harus tahu itu teorinya begitu. Stabilitas politik itu yang menjamin investasi. Ya kan, pembangunan ekonomi itu pasti itu. Ya, jadi kalau tanpa stabilitas mana ada orang mau. Betul. Nggak mungkin mau investasi. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini bahwa langkah-langkah ya yang dilakukan oleh para elit kita, terutama para pimpinan partai politik. Ini kan problemnya ada di pimpinan partai politik. Begitu mudah mereka juga berubah-ubah. Ya kita mengharapkan kan misalnya Nasdem, PKS, PKB itu konsisten aja dukung Anies gubernur. Ya kan? Tidak usahlah mereka gabung lagi ke Kim. Supaya apa? Ya supaya ada konsistensi. Gitu kan. Jangan transaksi. Kan perlu dipertanyakan. Anda dulu waktu mendukung Anies transaksi nggak? Nggak barangkali. Karena melihat ada kemungkinan Anies menang kan. Tapi kan begitu gubernur DKI ini kan transaksi udah. Iya. Ya. Ada keinginan untuk bisa bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran untuk yang akan datang. Iya. Tidak mau berada di luar kabinet, di luar pemerintahan misalnya. Padahal risiko satu partai politik itu kan biasa, ada di luar, ada di dalam itu biasa. Kenapa mesti semuanya harus ada di dalam? Nah inilah karena berangkatnya dari kepentingan. Berangkatnya itu bukan dari satu semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan apa yang bisa dilakukan dari luar, ya. Walaupun dia boleh saja masuk ke dalam kan kita nggak bisa salahkan, tidak bisa kita larang kan, silakan. Tetapi idealnya seperti apa sih partai politik? Kalau kita lihat misalnya kita terlanjur sudah menjadi negara banyak partai, demokrasi kita ini sudah banyak partai. Jadi kan nuansanya seperti parlementer kan, gitu loh. Harusnya kan partainya sedikit aja kalau kita bicara presidensial kan, tiga partai cukup lah, seperti masa Orde Baru dulu. Nah, mungkin selektivitasnya itu secara nature aja, ya karena kamu sekarang kan berkurang, ya kan dari 12 menjadi 10 menjadi 9. Sekarang berapa? 8 yang ada di parlemen. Ya kan gitu kan lama-lama berkurang. Tetapi oleh MK diputuskan lagi bahwa ambang batasnya 2029 tidak perlu threshold. Iya. Padahal kan yang paling benar itu yang tidak perlu threshold itu pilpres. Betul. Bukan pilkada. Calon presiden tidak perlu ada threshold.
Kalau ini tidak ada threshold, berapa puluh partai nanti di parlemen itu. Jadi MK juga merusak. Iya kan? Padahal mereka kan mengaku negarawan, Bang, semuanya di sana. Nah, makanya saya bilang kalau sudah berpikirnya pragmatis, ini repot. Ya harus kan dia berpikir. Dari dulu orang menuntut. Berapa kali sudah ditolak itu menuntut supaya 20% threshold untuk presiden itu di ambang batas itu ditiadakan. Ya kan? Atau diturunkan yang minimal lah berapa gitu. Kalau DPR ini justru harus ada untuk kita melakukan seleksi partai politik gitu loh. Nah, tapi kan harus dicari jalan keluar. Bagaimana caranya partai-partai yang mereka sudah terpilih anggotanya, tetapi mereka tidak bisa masuk parlemen. Nah, ini kan dia cari ada solusi. Masa nggak ada solusi? Iya kan? Bagaimana nasib keanggotaannya itu? Nah, makanya pada masa 99, itu kan ada praksi-praksi banyak tuh. Gabungan, praksi gabungan kan. Partai-partai itu bergabung membuat satu praksi. Gitu loh. Nah, ini solusi lain ada nggak? Itu kan tugas mereka berpikir dong. Berarti menurut Abang keputusan MK ini justru merusak dong ya? Mengganggu sesuatu yang sudah settle, menuju perbaikan, menuju kita semakin sedikit partai yang ada, ya kan, semakin efektif, ya kan? Justru dengan keputusan yang baru ini justru suasana menjadi gaduh lagi. Yang terakhir, Bang. Kalau yang terakhir ini menurut saya semakin kan memperkecil ambang batas, Bang. Sehingga kayak PDIP sekarang bisa mencalonkan sendiri, ya kan, 7,5%. Batas umur, pokoknya yang disebut dengan batas umur menurut MK berdasarkan keputusan yang terbaru, 30 tahun untuk minimal gubernur pada saat mendaftar. Gubernur. Ya, untuk gubernur. Kalau bupati wali kota 25 tahun. Nah, jadi bagi yang melihat kepentingannya sama dengan MK, wah MK hebat. Ya kan begitu, Bang. Bagi yang kepentingannya tidak sama dengan MK, wah MK berpolitik dan seterusnya. Sehingga mungkin posisi MK juga jadi gamang ini, Bang, dalam membuat keputusan. Atau jangan-jangan memang ya, hakim-hakim MK juga adalah bagian dari politisi itu sendiri ternyata. Berjubah hakim konstitusi. Karena kan makanya saya katakan hakim MK itu tidak perlu di fit and proper test oleh DPR. Supaya dia bebas dari kepentingan politik, kepentingan partai politik. Terus siapa yang menseleksi? Ahli-ahli hukum dong. Ya. Nah, presiden bisa membentuk para ahli hukum, misalnya, untuk bagaimana memutuskan siapa yang layak. Ya kan? Nah, tentu kan ahli-ahli hukum ini bisa dicari mereka yang orang-orang betul-betul ahli hukum tata negara ya. Memang nggak banyak. Tapi kan bisa dicari, ada Mahfud MD, ada mungkin Mulia Lubis. Jadi kayak model pembentukan KPK, pimpinan KPK sekarang berarti, Bang ya? Lebih kurang ya? Ada panselnya lah gitu semua ya? Ada, ya. Nah ini kan langsung ditunjuk 3 dari pemerintah, 3 dari MA, 3 dari politisi, dari partai. Kan itu menurut saya nggak perlulah. Apalagi mungkin dari MA dan dari pemerintah oke lah. DPR nggak usah lagi. Iya kan? Nggak usah lagi. Sisa yang dari DPR itu dipilih aja oleh ahli hukum tata negara atau pejabat tertentu lah yang dianggap mumpuni untuk melakukan seleksi itu. Kacau kalau DPR ikut campur soal MK ini. Iya kan? Berarti reaksi yang terjadi di balik sekarang menurut Abang juga nggak pas ya? Ya, artinya begini. Ini kan bicara bukan yang baru. Kita bicara kan proses yang sudah panjang gitu loh. Proses panjang kan. Artinya sudah ada undang-undang. Ya kan? Nah, apa yang diputuskan MK ini kan di luar undang-undang. Ya. Atas dasar judicial bahkan membentuk norma baru ya kan. Ini kan judicial review kan gitu. Dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah melakukan pikiran-pikiran yang lebih serius
dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan misalnya begini, apa sih dampaknya kalau saya melakukan ini, keputusan ini diambil? Iya. Jangan keputusan ini diambil karena ketidaksukaan kepada Jokowi. Nah, itu salah lagi. Nanti presiden mengambil langkah lain lagi. Oh, ini kamu mau main suka tidak suka nih, oke lah. Jadi negara ini jadi kacau kalau berangkat dari suka tidak suka. Iya. Ya kan, jegal menjegal. Ini yang menjegal nih lembaga tinggi negara semua. Iya, iya. Yang punya otoritas dan wewenang yang strategik. Iya kan? Nah, kalau di antara mereka saling menjegal, ini mau kemana negara ini? Betul. Gitu loh. Nanti DPR masuk lagi, menjegal lagi kan gitu. Nah, ribut jadi riuh ini. Dan ini menurut saya, kalau misalnya tidak ada titik temu antara keputusan MK dengan DPR, ya khususnya menyangkut undang-undang ini, nah ini menurut saya jadi kacau, ya kan, jadi kacau. Dan konstelasi politik itu bukan lagi pada tingkat nasional, konstelasi politik pada tingkat daerah juga kacau, karena ini menyangkut pilkada. Betul. Iya kan? Artinya di sini ada potensi stabilitas politik terganggu secara nasional karena ini kan 545 kepala daerah Bang yang akan ikut pilkada. Ya. Nah, sekarang mereka harus dipaksakan bekerja dalam tempo kata ini kan 21 6 hari lah. Untuk bagaimana mengejar ini proses ini. Misalnya saya ambil contoh. Jakarta ini sudah masuk KIM semua. Plus ada 10 sampai 12 partai. Oke, 12 ya. 12 partai udah masuk ke situ. Ya kan? Karena PDIP mereka sendiri juga melihat tidak ada harapan. Betul. Kalau maju sendiri nggak bisa. Tapi ternyata setelah diputuskan oleh MK ini, wah mereka berpikir, ini kita bisa. Nah, bagaimana nih situasinya? Ya ini kan tuntutan di daerah-daerah kan juga banyak. Betul. Dari masing-masing struktur partai ini. Gitu loh. Nah ini kan, ya mudah-mudahan bisa diatasi ya. Tapi kalau nggak bisa ini satu kekacauan akan terjadi. Gitu loh, dimana mereka sudah fix untuk satu koalisi mempunyai satu calon, tiba-tiba ada keputusan gini, ini kan bisa buyar juga. Ya. Kalau kemudian hasil keputusan balik yang katanya akan diputuskan juga malam ini, Bang, sebenarnya kan revisi Undang-Undang Pilkada itu kan memang sudah diagendakan lama. Berkebetulan saja berdekatan dengan keputusan MK yang kemarin kan gitu. Sehingga seolah-olah wah ini reaksi dari keputusan MK. Nah, kalau ternyata keputusan balik yang diambil hari ini ternyata memang bertolak belakang atau menegasikan keputusan MK yang kemarin itu, kira-kira apa yang akan terjadi itu, Bang? Saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Kan biasa MK menolak apa tidak nanti dianggap pemerintah bersama DPR ini tidak taat konstitusi? Karena kan keputusan setiap keputusan Mahkamah Konstitusi kan adalah final and binding, final dan mengikat kan begitu, Bang. Sementara ini masih ada proses politik nih yang untuk tidak menjalankan keputusan MK, bisa dinilai sebagai pembangkangan konstitusi nggak itu, Bang? Tuduhan-tuduhan seperti itu kan sudah banyak, sudah sering kan, ya kan, sudah numpuk, orang juga sudah bosan. Jadi menurut saya kalau kita bicara efeknya, dampaknya kepada persoalan-persoalan politik yang lebih jauh gitu kan, itu menurut saya nggak terjadi. Abang menilai itu tidak ada unsur pembangkangan konstitusi, Bang ya? Kalau itu yang terjadi. Sebagai isu bisa. Sebagai isu. Tetapi sebagai sesuatu yang membuat pengaruh besar, sehingga penggulingan pemerintah, pembubaran DPR, saya kira nggak sampai ke situ. Dan memang itu yang sedang disiapkan agenda settingnya oleh sejumlah pihak nih, Bang, sekarang ya kan, ini. Pihaknya itu aja. Pemainnya itu juga ya. Itu juga mana ada lah, kita tahu lah. Jadi nggak bisa, politik itu tidak bisa terbangun dengan kebencian, dengan ketidaksukaan. Ya kan? Perubahan itu kan terjadi karena gagasan dan ide-ide yang dia lemparkan ke masyarakat dengan menunjukkan bukti-bukti ada kegagalan. Gitu loh. Kalau hanya emosi-emosi aja, ya nggak bisa. Iya kan? Orang juga malas. Apaan nih? Yang udah ikut pun mundur.
ya kan? Nah, jadi ya, menurut saya ini sebatas perbedaan nanti antara MK dengan DPR, ya, dan tidak akan terjadilah sesuatu tingkat ketegangan politik yang membahayakan menurut saya. Kecuali memang penggorengan isu ini ya mereka lakukan secara masif ya Bang ya. Ya kan lewat banyak platform sosial media ya kan untuk membangun semacam kebencian masyarakat seolah-olah nih rejim makin tiran, makin otoritarian, makin oligarki menguasai pemerintah dan seterusnya. Dalam teori perubahan itu kan ada objek, ada subjek. Kan gitu deh. Ini subjeknya siapa? Objeknya apa? Nggak ada. Kalau person-person ini kan bukan subjek. Yang kita maksud subjek itu kan kekuatan politik yang memang dia terbangun menjadi satu organisasi pergerakan yang besar. Secara terlembaga. Kemudian bisa menciptakan situasi perubahan ketika ada satu objek. Objek perubahan itu sudah banyak. Tapi subjeknya tidak ada. Iya. Ya kan? Objek perubahan, alasan untuk berubah itu banyak. Tapi kan subjeknya nggak ada. Siapa? Jadi person-person aja. Mengangkat kasus ini, ya kan? Nah ini nggak bisa. Dalam perubahan itu nggak bisa. Kalau perubahan itu gampang, nggak mungkin lah mau cetung itu sampai long march bertahun-tahun itu. Nggak mungkin Bung Karno itu berteriak bertahun-tahun, ya kan? Atau Lenin, Stalin, mereka-mereka yang membuat perubahan di negara-negara mereka itu kerja keras, ya kan? Membangun organisasi, membuat buku, ide, gagasan mereka. Nah, kalau mau sambil tidur, bangun tidur terus besok mau ada perubahan, mana ada? Itu yang saya maksud bahwa tidak akan terjadi apa-apa gitu loh. Jadi isu-isu yang dikembangkan mulai dari siang tadi yang saya coba simak ya Bang ya, bahwa PDIP akan bersama rakyat menggalang perlawanan terhadap konstitusi. Seperti itu Bang, tagline-nya atau diksi yang dipilih seolah-olah situasinya sudah benar-benar dalam keadaan force major seperti itu. Demokrasi kita sedang terancam, ya kan? Bahasa-bahasa seperti itu. Nah, bagaimana Bang? Sebelum kita mengulas sedikit lebih. Gini, PDIP ini kan bukan partai yang tidak pernah berkuasa. 99-2004 berkuasa. 2014 sampai 2019 berkuasa. Sampai 2022 kan? 2023 berkuasa. Ya kan? Juga banyak protes kepada mereka bahwa soal demokrasi, soal keadilan, dan macam-macam. Apa yang dilakukan? Nggak ada juga. Nah sekarang begitu kejepit, rakyat mau diajak-ajak, wah ini tidak adil, tidak demokratis. Apa? Kalau rakyat yang kritis kan nggak bisa. Kelas menengah yang kritis, lu enak aja. Lu berkuasa, lupain kita. Ya kan? Iya. Nah sekarang lu kejepit, ngajak kita. Nanti dulu dong. Nah itu kan orang rakyat akan ngomong begitu. Dan Abang yakin level masyarakat menengah kita sudah sampai di dalam di level itu Bang, bisa memfilter info-info seperti itu. Sekarang kan kelas menengah kita udah nggak ada. Kalau kita katakan kelas menengah apa? Dari segi ekonomi kelas menengah kita nggak ada. Dari segi politik kelas menengah kita nggak ada. Ya kan? Yang ada orang-orang berkumpul. Yang kelasnya macam-macam. Kan gitu. Bisa kelas elit, bisa kelas menengah, bisa kelas bawah berkumpul. Berarti lebih aneh lagi mungkin kalau selama ini kan orang selalu bilang isu itu kan terbangun karena netizen kan begitu Bang. Jadi kalau kelas menengah itu pun sudah nggak ada karena situasi dan perkembangan makroekonomi, berarti sekarang yang akan diganggu pikiran-pikiran publik ini adalah yang disebut dengan netizen, ya kan? Karena seluruh informasi itu baik yang positif maupun yang sifatnya provokasi, itu kan sebenarnya ada di sosial media. Ya, tapi kan di sosial media kan macam-macam pendapat. Ya kan? Ada yang betul-betul jujur, ya kan? Ada yang buzzer, ya kan? Masing-masing punya buzzer, ya kan? Masing-masing punya
tim untuk melakukan pengaruh melalui sosial media. Jadi saya kira itu memang, apalagi itu terbuka kan, jadi rakyat bisa melihat pilihan-pilihan. Ya. Ya terutama kan kita bicara ini kalangan pemuda, mahasiswa, ya, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan misalnya, itu kan bisa melakukan seleksi dari hasil perdebatan-perdebatan di media sosial gitu. Nah akhirnya kan mereka juga malasnya apa? Nggak sabar caci maki kan? Wah, ya kan? Wah ini kita ikut-ikut caci maki orang nanti dulu lah, ya kan? Ada yang berpegang pada pendapat agama nih, agama saya mengatakan nggak boleh begini, ya kan? Pendapat bilang, agama itu pikiran agama itu salah, kan macam-macam. Jadi perdebatan kemana-mana gitu, tidak fokus pada persoalan ini. Nah, jadi memang situasi ini anggap aja sebuah seleksi alam dalam demokrasi, begitu aja paling banyak, karena memang kita secara angka-angka yang terlihat dari rejim Jokowi selama 10 tahun, ya kan, kita ngeliat kan memang ada perubahan-perubahan, ada kemajuan-kemajuan, walaupun masih ada yang belum maksimal. Kekurangan gitu. pasti ada lah. Nah, sekarang oke Bang, kita agak yang lebih menukik sedikit Bang, tentang seandainya ya akibat dari keputusan MK itu, memang kan ada battle nih terjadi antara Kim Plus dengan PDIP yang akan katanya mencalonkan Anies. Nah, Abang kan pernah dulu jadi orang dalamnya PDIP, Pak, di elit PDIP. Di era masih ada Pak Taufik Kemas, ya kan? Nah, menurut Abang, secara ideologis, kalau toh memang Anies yang akan diambil oleh PDIP sebagai cagupnya, ya kan, berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono, apakah iya Bang mau mengorbankan harga diri partai dengan mengambil Anies? Menurut Abang gimana? Tapi saya dengar katanya sudah kembali ngusung Ahok dan si itu, siapa yang pasangan yang lama dulu? Ahok dan Jarot. Nah, katanya sudah untuk Jakarta ya. Saya kira mereka firm ya, melihat kalau lawan Anies mungkin dia masih mikir. Tapi kalau lawan Ridwan Kamil, PDIP dengan mengusung Ahok dan Jarot, confirm dia merasa menang. Nah, jadi untuk apa? Kalau ada ini menang, ngapain kita rekrut Anies yang belum tentu menang? Dalam pikiran PDIP nih. Oh, jadi Abang lebih melihat Anies nggak akan diambil oleh PDIP? Enggak lah. Menurut saya terpecah belah nanti. Ya terpecah belah di. Bayangkan kalau nanti dukung Anies di situ yang tadinya PDIP ini yang nggak suka sama pendukung-pendukung Anies, katakanlah seperti FPI, HTI, macam-macam, tiba-tiba berkampanye sama-sama. Lucu ya kan? aja Bang. Tiba-tiba Adian sama Mas Sinton pidato bersama Habib Rizik. Kan itu jadi kayak stand up comedy jadinya Bang. Iya, jadi lucu ya kan. Nah, jadi saya kira jauh lah ya. Tapi terakhir saya dengar Anies sekarang sedang dilobi karena katanya Ibu Mega mempertimbangkan asal Anies mau menjadi kader PDIP, artinya punya kartu anggota PDI Perjuangan, Bang. Saya kira enggak lah. Tapi kalau dari segi Anies, kawan ini apapun kalau dia ada bisa berkuasa, apapun mau. Oh, apapun mau. Tapi PDIP-nya yang menurut saya masih mikir-mikir, belum tentu mau ya. Kalau katanya dari Ibu Mega, saya belum yakin itu. Belum yakin Abang? Belum yakin lah. Nah, selama ini kan justru inilah yang menjadi salah satu alasan juga bagi PKS, ya kan, untuk kemudian memutuskan kerjasama dengan Anies untuk Pilkada Jakarta. Karena Anies memang nggak mau menjadi anggota PKS pun nggak mau, Bang. Iya. Nah, ini apa sih, Bang, sebenarnya? Sehingga begini, mungkin Anies merasa bahwa saya punya basis massa, dan mereka militan ke saya, jadi buat apa saya masuk partai? Justru saya membesarkan PKS. Apa ada rasa-rasa seperti itu di dalam pikirannya? Saya kira Anies memang punya bakat, punya karakter, merasa super. Merasa super? Ya, merasa punya superiority, ya kan? Sehingga dia merasa dengan dia tidak masuk partai manapun,
dia menganggap semua partai butuh dia, Oh. gitu loh. Dengan pengalaman dia melihat pada saat Pilpres, ya kan? Dia tidak jadi anggota partai, tetapi 3 partai mendukung dia, mencalonkan dia menjadi calon presiden gitu. Begitu juga dalam pandangan dia soal gubernur DKI ini, gitu loh. Nah, ternyata kan itu salah, ya kan? Tapi menurut saya kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Anies juga, ya tuh kan? Kita harus objektif. Apa maksud saya? Maksud saya partai-partai ini juga kenapa? Ini kan dijadikan alasan aja oleh partai. Kita nggak dukung Anies karena dia tidak mau daftar menjadi anggota. Itu alasan aja, alasan secara halus menolak Anies untuk tidak dicalonkan oleh partainya, PKS ke Nasdem atau PKB gitu. Jadi menurut saya tidak fair juga. Kalau mau bicara itu kan dari awal. Jangan kamu sudah calonkan, ya kan, sudah ada punya wakil gubernurnya, tiba-tiba dengan alasan minta dia menjadi anggota dulu. Kenapa waktu presiden yang lebih penting kamu nggak minta? Nah, jadi menurut saya nih partai-partai ini juga memang sengaja ingin meninggalkan Anies secara halus dengan menyatakan Anies tidak mau mendaftar sebagai anggota. Tujuan meninggalkan Aniesnya apa, Bang, partai-partai ini? Karena rasa super Anies ini yang Abang bilang tadi. Begini, kita tahu bahwa mengelola partai politik itu nggak gampang. Tidak gampang. Apalagi partai-partai sekarang yang ada di parlemen. Ya kan? Partai ini kan ada konflik politik internalnya tinggi. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya kan? Urusan yang bermasalahan dengan hukum. Ya, sengketa-sengketa saling tuntut-menuntut di antara kader itu juga banyak. Ya. Apalagi misalnya menyangkut pejabat kepala daerahnya misalnya. Banyak sekali problem partai ini. Nah, oleh karena itu mereka berpikir kalau tidak bersinergi atau tidak ada di dalam pemerintahan, ini capek. Menyelesaikan persoalan-persoalan ini capek. Lama-lama partai kita tuh juga menjadi kerdil. Simpelnya mereka lihat. Nah, kita Prabowo Gibran ini koalisi Kim ini buka pintu buat kita. Hitung semuanya kan bicara hitung-hitung politik. Ya kan? Secara matematik dihitung nih. Lebih untung mana kita mendukung Anies tapi kita di luar. Ya. Nggak dapat untung. Nah, kita tidak mendukung Anies tapi kita di dalam. Nah, ini kan hitungan. Hitungan mereka ternyata lebih tepat kalau kita di dalam. Karena apa? Terlalu banyak persoalan partai politik ini. Terlalu banyak. Mulai dari ketua umum sampai tingkat desanya tuh terlalu banyak problemnya. Ya kan? Tetapi selama ini kan yang nampaknya terproteksi itu kan pada elit. Di bawah kan tidak terproteksi. Gitu. Negonya kan pada tingkat elit, tidak pada tingkat wilayah atau daerah gitu loh. Jadi Anies ini ditinggalkan memang karena hitungan-hitungan yang memang sifatnya realistis, ada juga strategis yang bertimbangnya, bukan sengaja untuk tujuan seperti meninggalkan, menjegal dan seterusnya. Nah, ini kan ya Anies harus legowo juga. Ya, dia harus tahu kepentingan partai politik itu apa. Kalau kita memang pernah aktif di partai politik, ya kan? Saya PDIP, termasuk Nasdem misalnya, aktif kita ini. Dan juga ikut memimpin bersama-sama, gitu, kerjasama. Dan menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam partai. Saya kira kalau Anies pernah apa istilahnya masuk di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh partai politik, dia bisa ngerti. Gak usah dia marah. Ya memang begitu. Ya kan gitu. Nah, jadi beginilah partai politik. Karena kan orang hitungan kita kan nggak tahu. Ya. Bahkan kalau anak sama bapak saja, kok bapak saya ngambil langkah ini, kenapa ya? Karena buat si bapak sudah nyata, tapi buat anak masih gaib. Ya kan? Masih meraba-raba. Gaib itu kan masih meraba-raba, dia ada apa enggak di barang. Kan gitu. Nah, jadi
buat partai-partai yang katakanlah yang tadinya mendukung Anies, PKB, PKS, Nasdem, dan Nasdem, mungkin ada yang lain juga mau ikut-ikut, mereka melakukan kalkulasi yang matang, gitu loh. Untung ruginya dari satu sikap politik kan ada dampak. Tuh. Keputusan politik itu kan ada dampak, ya kan? Bukan tidak ada dampak. Nah, itulah akhirnya orang bilang Anies dikorbankan, Anies dijegal. Ini bukan. Termasuk nanti seperti yang Abang prediksi ya, bahwa ketika PDIP pun akhirnya nggak jadi menggandeng Anies juga berdasarkan hitungan-hitungan itu Iya, tadi. kalkulasi semua. Jadi nggak bisa. Politik itu jangan dia hitam putih. Kalau ada Hasto bilang, oh kita wah Anies cocok, ya kan? Itu jangan langsung dianggap sudah, gitu. Ini kan politik, iya kan? Iya. Nah, kan? Seandainya dia masuk PDIP bisa begini begitu, masuk pun belum tentu juga dicalonkan. Iya. Nah ini kan hitungannya kan politik itu kan berubah itu cepat sekali. Ya seperti sekarang. Kita lagi semuanya enak-enak, tiba-tiba ada keputusan MK, ya kan? Threshold untuk calon gubernur, calon kepala daerah itu ada penurunan drastis, ya kan? PDIP yang tadi tidak bisa karena tidak punya golden ticket, sudah merasa hopeless, hopeless, tiba-tiba wah, bisa sendiri malah, ya kan? Bisa jadi orang bilang nih jangan-jangan ini memang mainannya PDIP nih ke MK. Tinggal dicari lagi berapa orang sih yang pendukung yang pro ke PDIP di MK kan gitu. Nah, gitu kan. Ini kan bisa ditelusuri dari persoalan keputusan Gibran dulu, kan, terus ya. Jadi kayak semacam giveaway juga, jangan-jangan nih Bang. Gitu. Jadi sama aja. Ketika keputusan MK merugikan kita, kita caci maki MK itu. Ketika keputusan MK itu menguntungkan kita puji-puji. Nah itulah menurut saya yang dipikirkan itu bukan persoalan kepentingan bangsa dan negara, itu lip service saja semua. Menyatakan kepentingan negara demi bangsa, demi NKRI, demi Pancasila, ini bullshit. Saya bilang, kalian bikin itu judulnya. Omong kosong ya Bang ya? Omong kosong itu, nggak ada itu. Jadi, saya tahu betul isi otaknya orang-orang partai politik itu. Itu hanya jargon yang hanya atas nama rakyat, atas nama demokrasi. Nggak ada. Omong kosong itu Bang? Omong kosong semua itu. Yang adalah saya dapat apa, kepentingan apa. Iya kan? Itu aja. Bicara pasal 33 ini mana? Orang kalian nggak pernah berteriak kok. Sumber daya alam dikuasai oleh asing. Mana berteriak? Kan nggak ada. Kalau ya kan? Harusnya kan mereka bisa bilang ini harus dikuasai oleh kekuatan nasional. Sinergi swasta nasional dengan pemerintah. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam kita ini. Soal si swastanya mau cari investasi di luar, pemerintah mau cari investasi dari luar biasa. Tetapi ownernya kita. Kita yang mengatur. Bukan soal investasinya. Iya. Itu kan nggak pernah dipikirkan itu. Mana ada dipikirkan. Jadi saya bilang, saya berani mengatakan, ya, dan saya bertanggung jawab, omong kosong. Partai politik manapun, bicara soal kepentingan bangsa, negara, rakyat, demokrasi, ini nggak ada. Semuanya tergantung kepentingan mereka. Begitu keputusan ini menguntungkan, dia support. Merugikan, dia tentang. Itu aja. Yang terjadi di dalam partai politik kita dan permainan perpolitikan kita. Nah, Bang, kalau misalnya Anies ini memang dari hasil kajian PDIP juga ternyata memang lebih menguntungkan dengan mengusung dari kader-kader sendiri yang memang berkualitas dan punya kapasitas, ya kan, seperti Ahok atau Jarot, kan gitu Bang, atau ada Prasetyo, ya kan. Kalau kemudian dianggap loh Anies ini kan punya basis pemilihnya di Jakarta kan banyak, tinggi. Apakah itu kemudian bisa dikaitkan dengan mengebiri hak rakyat dalam memilih orang yang disukai, atau begitu Bang nanti terbangun propaganda baru? Sebenarnya kan basis Anies ini dan basis PKS sama, itu aja, ya kan? Basisnya itu sama. Kalau tanpa PKS yang mengorganisir, ya kan? Apa mungkin Anies menang kan? Apa mungkin dia bisa menang, ya kan?
kan walaupun ada katakanlah unsur-unsur ormas segala macam itu oke. Tetapi yang bisa mengorkestrasi kekuatan dukungan itu kan PKS. Ya kan? Misalnya kalau bicara Islam, ada Nasdem. Walaupun porsinya tidak sebesar PKS, ada PKB. Ya? Ya. Nah, dan buktinya kan di Jakarta dia tidak unggul dengan Prabowo misalnya dia masih kalah, walaupun tipis ya. Nah, jadi saya melihat di sini bahwa terlalu dibesar-besarkan lah. Terlalu dibesar-besarkan. Anies itu punya basis besar, hebat di Jakarta, terlalu dibesar-besarkan. Lagi-lagi larinya omong kosong nih. Ini kan media sosial aja, ya kan? Siapa yang menang perang di media sosial, muncul di media sosial, itulah. Kalau saya nggak ada lah. Nggak ada itu ya, Bang? Nggak ada. Oke, Bang. Satu lagi nih, Bang, perkembangan yang menarik adalah tentang bagaimana sebentar lagi kan 20 Oktober, Bang. Ya kan? Ya. Ada transisi dari Presiden Jokowi Ma'ruf, Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran. Nah, dan proses keberlanjutan dari pembangunan ini disiapkan memang sampai kita anggap akan terpilihnya, ya saya pakai istilah akan terpilihnya Bahlil Lahadalia, ya kan? Secara aklamasi mungkin hari ini, sore ini di DPP Partai Golkar. Dan itu kan kalau menurut saya itu sebenarnya konsolidasi menuju semakin efektifnya nanti kabinet atau pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dalam kacamata positif tentu kita melihatnya seperti yang saya sampaikan. Nah, tapi banyak juga, ya kan, suara-suara yang mengatasnamakan kelompok pro demokrasi, lagi-lagi Bang, membangun distorsi lagi informasinya. Wah, ini semata-mata hanya untuk melanggengkan lagi Jokowi dan Prabowo sebagai yang memang menguasai Republik. Seolah-olah Indonesia ini hanya mereka saja. Itu gimana Bang? Itu boleh aja dong. Boleh aja ya? Boleh dong. Prabowo, Jokowi mau berkuasa. Ya kan? Prabowo sudah presiden, Jokowi mantan presiden tetap mau bersama-sama membangun Indonesia ini. Salahnya di mana ya Bang? Apa salah? Yang salah kalian, cuma ngomong doang dari dulu, nggak pernah bangun organisasi kekuatan yang real. Iya kan? Kalian yang salah, cuma teriak-teriak. Harusnya kalau sadar betul bagaimana ingin merebut kekuasaan ini, bangun kekuatan. Rakyat tuh diurusi. Iya kan? Bagaimana caranya? Itu kan udah banyak sejarah bahwa pergerakan itu bisa dibangun dengan membangun kekuatan rakyat yang terorganisasi. Tapi kan nggak mau capek, ya kan? Salon semua ini, ya kan? Ya kan pejuang-pejuang salon muncul di TV, muncul di media sosial. Pejuang-pejuang salon, ini istilah baru lagi nih Bang. Para pejuang salon ini mau enaknya aja. Iya. Iya kan? Bikin sketsa begini begini, wah terus kita akan bisa menang, berkuasa, merebut kekuasaan, jatuhkan si A, jatuhkan si B. Gak bisa lagi. Gitu. Nah orang ini kan kenapa? Kalau Prabowo dengan Jokowi bisa gitu, artinya kan dia membangun kekuatan. Ya kan? Ada kekuatan yang dia bangun. Nah lawannya juga harus membuat kekuatan dong. Kalau mau jadi antitesisnya, bangun kekuatan. Siapa yang lebih dipilih oleh rakyat kan gitu, Bang? Iya, dan orang-orang dulu kan lebih hebat. Kalau kita bicara ukurannya siapa paling hebat sekarang Rocky Gerung gitu kan. Paling hebat kan gitu. Iya. Pejuang-pejuang dulu, Bung Karno, Hatta, Syahrir itu kan orang-orang lebih hebat dari Rocky Gerung. Yang namanya Marx, Engels, ya kan? Orang-orang pejuang dulu yang melawan imperialis, melawan otoriter. Lenin, Stalin, itu kan orang-orang hebat semua. Mao Zedong, Deng Xiaoping. Kalau di Indonesia ini ada Soekarno, Tan Malaka, semua kan orang-orang pejuang. Dan pikiran mereka sampai sekarang belum ada yang kalahkan. Tapi mereka kan membangun kekuatan, mengorganisir kekuatan-kekuatan rakyat dengan sabar, dengan jangka panjang, bukan harus pada masa dia. Dia bangun tapi mati, tapi nanti akan ada penggantinya. Jadi tidak ada yang kekuatan politik real membuat perubahan itu muncul tiba-tiba, nggak ada. Ya, apalagi Rocky Gerung pernah bikin apa Rocky Gerung kan begitu Bang, ya kan? Ya adalah. Nggak maksudnya, Ya kan?
secara dia mengaku sebagai orang yang ingin Republik ini lebih baik, lebih maju, dan seterusnya, ketika dia merasa dengan cara-cara dia berorasi di mana-mana, ya kan, membangun perspektif dan seterusnya, ternyata nggak berjalan, harusnya dia berpikir yang secara positif. Apa maksud saya? Jadi masuk partai aja, ya kan? Dia ikut pilkada misalnya, dia buktikan dirinya, ya memang punya kualitas. Jangan seperti sekarang. Makanya saya sering mengatakan, alah, Rocky Gerung cuma cari makan, Bang. Ya. Sebenarnya kita ada dulu sejarahnya kan, pada masa Orde Baru tuh ada W.S. Rendra. Iya. Ya kan? Kehadiran W.S. Rendra di pentas-pentas teater dulu itu memang bukan disengaja oleh pemerintah, bukan. Tapi pemerintah sudah mengkaji secara intelijen bahwa kehadiran ini penting supaya rakyat tidak berontak ke pemerintah, dia puas dengan penampilan. Nah sekarang ada Rocky Gerung nih, bisa mentas di setiap media misalnya, ada bukan hanya Rocky Gerung lah, banyak kawan-kawan lah, ya kan? Supaya menghibur, ya kan? Nah ini merasa sudah terwakili, ya kan? Ada representatif, mewakili itu. Jadi mereka bilang ya sudahlah. Biarkan aja. Mereka merasa dengan ada orang-orang yang bisa mempresentasikan mereka dalam mengkritik pemerintah, mereka juga merasa puas. Oh, hiburan, tepuk tangan, kan hebat, kan gitu. Tapi salah itu, nggak salah juga, ya kan? Nggak bisa kita salahkan juga. Jadi bagian dari sketsa itu akhirnya, ya kan, Bang? Jadi bukan dalam peran yang sesungguhnya, ya kan? Hanya sekedar untuk ya udah biarkan saja. Kasihan juga rakyat ini kalau nggak ada Rocky Gerung, ya kan, Bang? Kanalisasi untuk mengatakan ketidakpuasan kan nggak seru kalau nggak ada Rocky Gerung, ya kan? Semua kan hiburan-hiburan itu begitu fungsinya, termasuk adanya The Beatles. Lahirnya The Beatles kan, lahirnya Rolling Stone misalnya. Itu kan hiburan-hiburan untuk rakyat ketika mereka sudah merasa, apalagi kalau kita bicara The Beatles kan, syair-syairnya, lirik-liriknya kan banyak sekali kritik. Iya. Ya kan? Jadi karena kita nggak punya The Beatles, cukup Rocky Gerung aja yang bisa mewakili hiburan itu, ya, Bang. Nah, Bang, kalau menurut Abang, dengan terpilihnya Bahlil, ya memang belum ada keputusan ya, kita masih memantau sampai detik ini. Tapi memang karena hanya satu calon, ya kan, dan sepertinya memang ya kecuali ada takdir lain aja yang tidak membuat Bahlil lah dan dia itu tidak menjadi anggota ketua umum Golkar. Nah, kalau menurut Abang, peran dan fungsi atau kapasitas Bahlil dalam membuat pemerintah Prabowo Gibran efektif itu dengan sebagai ketua umum Golkar itu memang menurut Abang itu track yang pas gitu, Bang? Atau ini politicking yang antara Jokowi menyiapkan Golkar ini untuk memata-matai Prabowo, atau gimana, Bang, cara melihatnya yang lebih pas ini? Ya, pertama kan begini, dari sisi Prabowo ya, misalnya, dia memang membutuhkan satu koalisi yang betul-betul utuh, gitu. Tidak ingin ada gangguan dari dalam. Selama ini kan terkesan bahwa Erlangga ini kan tidak utuh di Kim ini. Betul. Gitu. Lari sana, lari sini kan gitu. Sebelumnya juga seperti itu kan, masa-masa capres sebelum diumumkan siapa capres kita kan gitu. Itu kan begitu. Ya, jadi kalau kita lihat memang intinya begini, siapapun menjadi ketua umum itu pasti orangnya presiden. Itu dulu, orang presiden. Nah, jadi sementara ini Bahlil orangnya Jokowi. Ya. Tapi nanti kalau Jokowi tidak presiden lagi, Prabowo ini presiden, Bahlil itu orang Prabowo. Orang Prabowo. Ya. Nggak ada lah, saya tahu. Coba sebut satu, mulai dari Akbar Tanjung, saya tahu semua kepengen jadi orang presiden. Akbar Tanjung kepengen dekat sama presiden. Ya kan? Siapa lagi? Apalagi setelah Akbar Tanjung. Betul. Apalagi setelah Akbar Tanjung. Gitu. Karena dia tahu betul bagaimana dia diperlakukan pada masa Presiden Gus Dur. Karena mau cari agak jarak sedikit dengan kekuasaan, dengan presiden. Makanya pada masa Megawati, dia kepingin betul. Dan saya yang ngatur pertemuan dia dengan Megawati. Untuk itu. Nah, jadi kalau saya katakan Bahlil juga seperti itu. Nggak ada ketua umum Golkar itu yang independen, nggak ada. Orang dia, siapa Bahlil kalau nggak ada Pak Jokowi? Ya. Kalau nggak ada Prabowo, Bahlil siapa?
Ya kan dia dihormati karena merasa dia bisa dekat dengan. Kalau kualitas ya banyak yang lebih hebat, ya kan? Gitu loh. Tapi memang ini kan karena aspek kedekatan. Bagi apa ini satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang juga. Semua orang kepingin seperti Bahlil dekat dengan presiden, tapi ternyata yang paling dipercaya oleh presiden itu dia. Bahlil, ya. Bahlil, gitu kan? Bahwa kemudian Bahlil menunjuk atau meminta Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina, menurut Abang semakin membuat kabinet atau pemerintahan Prabowo Gibran makin kokoh atau bagaimana, Bang? Ya. Kan ada skenario seperti itu juga yang rame ya kan? Ya kita kan begini, ini kan kita presidensial, ya kan. Jelas partai politik itu tidak bisa menjatuhkan presiden, Betul. Ya kan, itu nggak bisa. Dan saya kira agak Pak Jokowi kalau Pak Jokowi ingin melakukan itu, dia hitungnya panjang, panjang itu. Di mana posisi PDIP akan mendukung Prabowo, ya kan? Itu kan dia akan hitung. Jadi menurut saya antara Jokowi dengan Prabowo ini sinergi lah. Sinergitasnya itu tinggi, kuat, sehingga mereka tetap bersama-sama ingin membangun ini. Jadi menurut saya tidak ada konflik. Kelembagaannya apa nanti, Bang? Ke sinergi ini ketika nggak perlu. Kalau dia ketua Dewan Pembina, ya kan? Prabowo juga ketua Dewan Pembina, SBY ketua Dewan Pembina. Oh, artinya mereka ketemu lah. Kalau memang skenario itu memang berjalan, justru bagus. Bagus. Justru ada semacam institusionalisasi kelembagaan. Kalau dulu kan kalau kita nggak salah istilahnya presiden club ya, Bang ya. Ya kan presiden club. Nah, jadi kenapa Erlangga disingkirkan, Bahlil masuk? Karena untuk menjamin bahwa kerja Dewan Pembina ini tidak dikotak-katik, tidak diganggu-ganggu pada tingkat eksekutor. Oh, iya. Gitu kan? Mereka udah enak-enak, sudah bagus merumuskan. Kalau yang mengeksekusi di bawahnya ini, pada tingkat pelaksananya nggak klop, tidak solid, kan kacau. Iya kan? Gitu. Oleh karena itu, misalnya Prabowo punya ketua harian Pak Dasko. Ya. Nanti kan komunikasi sama Bahlil, komunikasi sama AHY misalnya. Ini kan harus mereka juga sinerginya harus sama dengan sinergi yang dibangun di atas. Tapi kalau misalnya Erlangga sudah terbaca, ini nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Ya kan? Orang dia justru orang yang maki-maki Jokowi itu yang direkrut jadi konsultan bagaimana? Iya. Ya kan? Jadi dianggap Erlangga ini langkahnya suka nggak stabil gitu ya, Pak ya? Gampang dipakai orang juga. Betul. Sementara landasan yang dibuat 10 tahun oleh Pak Jokowi dan kemudian disepahami juga oleh Prabowo, ya kan? Ini kan mereka mau tancap gas nih istilahnya, Bang. Iya. Nah, kalau ini ada semacam kerikil di Golkar, ini harus diselesaikan dulu ya. Iya. Dan Bahlil adalah orang yang tepat menurut Abang. Ya saya kira kalau mungkin ya kita bicara loyalitas ya, kemudian bicara ya dia menikmati apa yang dia dapat. Udah, dia kan nggak mau neko-neko itu. Saya dipercaya ini, saya dapat di sini, saya nggak mau. Ya, kalaupun lebih saya lapor, ya kan? Porsi saya agak dapat lebih nih Pak, saya lapor, gitu kan? Ya kan? Kalau kurang juga saya lapor, gitu kan? Kalau proporsional aja pas, ya nggak usah lapor kan gitu. Berarti menurut Abang ini udah on the track ini ya Pak? Udah on the track. Artinya memang Bahlil ketua umum itu udah on the track lah, untuk kepentingan sinergi Jokowi dengan Prabowo. Ya. Membentuk sebuah pemerintahan yang efektif. Ya. Sehingga harapan untuk Indonesia Emas 2045 ini dengan terbentuknya sebuah pemerintahan yang efektif, ya kan? Itu menjadi lebih maksimal ya, Bang ya? Ya, lebih mudah lah kita mencapai. Kalau enggak kita ribut terus. Iya. Ya, kapan kita mau maju, ya kan? Nah, kita lihat Malaysia pada masa Mahathir itu tidak ada keributan. Dia maju terus. Sekarang agak sedikit mundur. Karena ribut terus politiknya. Betul. Partai-partai politik di parlemen saling Perdana Menteri diganti. Nah, mudah-mudahan Anwar Ibrahim ini misalnya kita lihat, dia bisa kuat seperti Mahathir mengatur bagaimana tidak ada lagi mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri, sehingga pemerintahan berjalan agak panjang gitu loh. Iya. Nah,
Berarti memang eh, Sobat Madilog, ini kita udah sampai 1 jam. Memang ada faedahnya juga kita berdiskusi ini dengan orang senior seperti Bang Zulpan Lindan ini. Jadi kita tidak hanya mendapatkan perspektif bagaimana membaca situasi terkini dari politik mutakhir kita, ya kan? Dan memang semuanya berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya Bang, nggak ada yang dilanggar. Bahwa kemudian ada tuduhan demokrasi sedang tersobek-sobek dan seterusnya, ya itu biarkan saja, itu namanya juga kebebasan dalam berdemokrasi, begitu ya Bang ya. Nah, berarti memang kita sebagai bagian dari masyarakat juga nggak perlu juga terlalu merespons situasi yang berkembang di media sosial dengan melihatkan rasa yang terlalu suka atau rasa yang tidak terlalu suka, itu juga nggak boleh ya Bang ya. Oke. Objektif aja. Nah, Bang, closing statement nih Bang, untuk situasi yang ke depan. Kalau kita lihat tadi pilkada nih Jakarta yang sekarang yang ramai diperbincangkan dan bahkan mau diseret-seret untuk menghasut masyarakat, ternyata dalam usulan Abang kayaknya menarik nih, sehingga tidak ada lagi potensi untuk terjadinya ketidakstabilan sudah mereda dengan Anies memang tidak dilirik karena hitung-hitungan yang sifatnya objektif. PDIP akan mencalonkan kadernya sendiri, ya kan? Di Golkar pun kemudian situasinya memang dipersiapkan untuk membentuk pemerintahan yang efektif Prabowo Gibran nanti. Nah, apa pesan Abang dalam diskusi kita ini kepada publik ketika mereka harus melihat sejumlah buzzer-buzzer ini yang terus mengadu domba, menghasut, mengatasnamakan rakyat dan seterusnya ini, Bang? Ya, kalau saya menyarankan ya kepada semua pihak itu, lihatlah politik itu sebagai bukan sebuah permainan, tapi politik itu sebuah cara untuk kita mewujudkan keadilan, baik dalam politik maupun ekonomi. Nah, itu kan harus kita pegang gitu loh. Segala sesuatu yang menurut kita ini berhadapan dengan keadilan, ya kan? Dan baik ekonomi, hukum dan lain-lain, saya kira itu harus kita tolak, harus kita tentang. Bukan kita justru menabrak keadilan itu, kan gitu. Nah, sekarang kan kita yang menakutkan kan itu. Sudah tahu sesuatu itu berhadapan dengan keadilan, yang mana kita cita-citakan bersama misalnya, justru itu yang kita tabrak. Akhirnya muncullah efeknya kan, pecahan-pecahannya, variasi-variasi gerakannya kan di tengah-tengah masyarakat, macam-macam bentuknya. Di media sosial pun macam-macam bentuknya, ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang hoax, ada yang apa kan gitu. Nah, kita ini sebagai orang Budius dan saya misalnya dengan orang yang aktif di media sosial, tentu kita harus memilah-milah juga, ya kan? Bukan kita juga tujuan kita untuk mengadu domba supaya ini semakin keruh. Justru kita memberikan pencerahan, ya kan, kepada masyarakat. Mereka mau pilih yang mana, gitu. Jadi media sosial kita ini di Indonesia ini luar biasa. Bahkan yang ditakuti sebenarnya, karena begitu banyaknya pemain media sosial kita. Tapi kelemahannya tidak terorganisasi dengan baik, gitu. Sehingga punya tujuan masing-masing, tidak mempunyai tujuan yang bersinggungan untuk kita menciptakan demokrasi dan keadilan. Bahkan pada titik tertentu media sosial sudah menjadi semacam instrumen politik, Bang, sekarang. Ya, iyalah. Sebenarnya sama saja. Kalau dulu kan yang dimaksudkan dengan kekuatan politik itu, di samping partai politik, organisasi masyarakat, ya kan, media juga kan sebagai kekuatan politik. Mahasiswa pemuda juga kekuatan politik. Sekarang kan sudah bergeser, ya, dari media cetak ke TV, sekarang TV ke media sosial, sudah bergeser. Jadi otomatis media sosial ini menjadi satu kekuatan politik dan dahsyat dibandingkan dengan yang dulu kan. Itulah yang sedang dimanfaatkan oleh mereka-mereka ini, ya kan. Ya, jadi saran kita ya, setiap partai politik, setiap kekuatan politik itu harus punya media sosial yang kuat, ya kan, untuk mengcounter
untuk menyampaikan gagasan, ide segala macam. Jangan juga partai politik punya media untuk provokasi, bahaya lagi. Iya. Gitu Pak Budius. Baik, Bang Zulfan, terima kasih Bang atas bincang-bincangnya. Sangat bermanfaat, Sobat Madilog. Demikian perbincangan saya dengan Bang Zulfan Lindan. Saya pikir banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari perbincangan ini, dari perspektif yang disampaikan. Dan kita terasah untuk selalu mencari pikiran-pikiran yang positif. Di antara sekian banyak juga pikiran-pikiran negatif yang bertebaran di media sosial. Tentu semuanya berpulang ke Anda sendiri. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Kita ketemu di episode yang mendatang. Sampai jumpa. Terbentur.